Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Dwi Rahayu, nomor absen 26. Saya dari kelas MI2C. Di sini saya akan membuat video tentang penerapan dari pengguna Android dan juga penerapan dari debugging. Yang pertama, kita buka file Laravel 01 ini. Kemudian pada routers web PHP kita membuat root baru dengan argumen pertama, yaitu metode get terdapat string mahasiswa dan juga nama. Nah, kemudian buka new terminal, lalu ketikkan php artisan self, lalu copy URL ini pada browser. Selanjutnya, kita bisa mengaksesnya dengan menambahkan slice mahasiswa dan slice Siska ini untuk mengisi nilai parameternya. Nah, maka tampilannya adalah tampilkan data mahasiswa bernama Siska. Kemudian kita juga bisa membuat 2 atau lebih root parameter di mana setiap segmen bisa diisi dengan nama variabel yang berbeda. Nah, di sini ada stok barang, kemudian ada variabel jenis dan juga merek. Kita bisa mengisinya dengan seperti contoh jenis ini diisi televisi dan mereknya adalah Panasonic. Nah, kemudian kita bisa mengaksesnya pada browser dengan menambahkan stok barang, kemudian slice televisi, kemudian slice Panasonic, kemudian enter. Nah, maka tampilannya adalah cek sisa stok untuk televisi, dan ini adalah mereknya, yaitu Panasonic. Kemudian yang kedua adalah route dengan opsional parameter. Nah, ini ketika salah satu route parameter tidak diisi, maka akan muncul error, yaitu 404 pesan 404, karena tidak ada root untuk alamat tersebut. Contohnya, kita hanya mengisi namanya, yaitu stok barang, dan juga jenisnya saja, tidak mengisikan mereknya. Nah, enter. Nah, maka akan ada pesan 404 error ini. Nah, jadi untuk stok barang harus ditulis dengan 2 segmen. Ya, ini untuk jenis dan merek, kita bisa membuat salah satu atau kedua segmen ini menjadi opsional. Maksudnya jika nama segmen tidak ditulis pakai nilai default, inilah yang disebut dengan optional parameter. Nah, berikut adalah cara penulisannya. Yaitu ini. Untuk penulisan parameter sekarang tambah dengan tanda tanya, ya, ini jenis tanda tanya, merek tanda tanya, kemudian di dalam anonymous function ditulis menjadi function ini $A sama dengan televisi dan $B sama dengan Panasonic, kemudian di sini juga. Lalu, ini berarti jika segmen yang menampung nilai jenis barang tidak ditulis pakai televisi sebagai nilai default, begitu pula jika segmen yang menampung merek barang tidak ditulis pakai nilai Panasonic, berikut hasilnya. Kita hanya mengamankan stok barang saja. Nah, kita save dulu, kemudian kita kembali ke browser, lalu kita isi stok barang saja. Nah, maka cek sisa stok untuk televisi Panasonic. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah root parameter dengan regular expression. Root parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin menulis alamat URL
harus memenuhi pola tertentu. Berikut adalah contoh rootnya, yaitu user, kemudian ID. Kemudian kita bisa mengakses dengan menambahkan namanya itu user, kemudian kita isi nilai parameternya yaitu 12. Kita enter. Nah, maka tampilannya adalah tampilkan itu dengan ID 12. Bagaimana jika kita mengisi dengan huruf 5? Nah, jadi ini bisa tampilkan user dengan ID sama dengan 5, artinya apapun nilai segmen terakhir tetap bisa diproses oleh Laravel. Namun biasanya itu ID terdiri hanya dari angka. Nah, ID yang diinput dengan huruf 5 seharusnya tidak bisa diakses. Pembatasan seperti ini kita bisa menggunakan regular expression dengan contoh berikut. Perhatikan tambahan baris 3, yaitu perintah where ID 0 sampai 9. Kode ini artinya saya ingin agar parameter ID hanya bisa diakses jika memenuhi pola regular expression 0 sampai 9. Pola ini berarti segmen ID hanya bisa diisi angka 0 sampai 9 sebanyak 1 karakter atau lebih. Selain itu, tidak bisa diakses. Nah, kemudian akses pada browser dengan mengisi parameternya yaitu 12. Nah, bagaimana jika kita mengisi huruf 5, maka hasilnya adalah not found. Karena ini hanya bisa diisi angka 0 sampai 9. Kemudian yang keempat adalah route redirect. Nah, ini adalah untuk pada programnya, yaitu hubungi kami. Di sini terdapat 2 route di baris 1, 2, 3 ini merupakan route normal untuk alamat hubungi kami, dan di baris 5 ini terdapat kode untuk membuat redirect, sehingga ketika diakses pada browser, yaitu kontak as, maka halaman langsung dialihkan ke localhost hubungi kami ini. Kemudian yang kelima adalah root group. Jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, bisa menggunakan root group. Dengan menggunakan root group, beberapa root bisa diproses sebagai satu kesatuan. Nah, di sini ada 3, yaitu namanya admin, itu ada dosen, karyawan, ada mahasiswa, dosen, dan juga karyawan. Nah, kemudian kita browser kita admin, kita ketik admin mahasiswa. Hasilnya adalah daftar mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah dosen.
Maka tampilannya adalah daftar dosen, dan yang ketiga adalah karyawan. Nah, maka akan tampil daftar karyawan. Nah, karena semua root menggunakan awalan segmen yang sama, ya ini admin, kita bisa memanfaatkan root group dengan tambahan metode root prefix. Jadi kita tuliskan admin di sini, lalu ada mahasiswa, dosen, dan juga karyawan. Dan kita coba untuk mengakses, yaitu coba mahasiswa. Nah, hasilnya akan sama aja, yaitu daftar mahasiswa. Kemudian yang keenam adalah root fallback. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijadikan jika tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL secara default. Laravel akan menampilkan halaman 404 not found. Namun kita bisa menyimpannya menggunakan metode root fallback. Berikut contoh penulisannya. Kemudian akses dengan menambahkan slice tidak ada. Slice tidak ada. Nah, maka hasilnya adalah maaf, alamat tidak ditemukan. Nah, dengan menggunakan view ini, nantinya kita bisa membuat tampilan halaman error yang lebih menarik. Contohnya ini, maaf alamat tidak ditemukan. Kemudian yang ketujuh adalah root priority. Jika kita menggunakan root biasa tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir yang akan dijalankan. Nah, ini yang pertama adalah misalnya buku ke-1, yang kedua buku saya ke-1, yang ketiga buku kita ke-1. Kemudian kita kembali ke browser, lalu kita ketik namanya buku, kemudian parameternya 1, maka yang tampil adalah yang ketiga, yaitu buku kita ke-1, yang paling akhir ya, yang dijalankan. Namun ketika menggunakan root parameter, hasilnya akan berbeda. Ini adalah root dengan menggunakan parameter, yaitu kita isi buku A, $A, kemudian buku B, $B, dan buku C kita isi buku kita ke C. Nah, ini kita isi dulu ininya. Nah, nanti yang pertama adalah buku ke SA, kemudian buku saya ke SB, dan buku kita ke maksudnya $C. Kemudian
Kita save, lalu kita kembali ke browser dengan mengetikkan ini juga, halaman buku slide 1. Nah, maka tampilannya adalah buku ke-1. Nah, urutan prioritas root ini perlu menjadi perhatian karena bisa jadi kita bingung kenapa hasil tampilan tidak sesuai dengan yang tertulis di root. Nah, jika begitu, bisa jadi itu karena alamat URL sudah ditangkap oleh help di baris sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penerapan proses debugging. Dalam menulis kode program error adalah hal yang sangat dimaklumi. Entah itu lupa mengetik titik koma atau akhir baris, salah penulisan nama fungsi, salah menulis nama file, salah tipe data, dan sebagainya, bisa membaca dan memahami pesan error yang juga salah satu skill programming yang sangat penting. Apabila pada saat menulis kode program terdapat error, Laravel menampilkan error tersebut dengan tampilan cukup cantik, tidak sekedar teks biasa seperti error di PHP native. Sekarang saya akan menghapus tanda di akhir baris return hello world. Nah, saya akan mencoba menghapus tanda titik koma ini, kemudian kita save. Lalu kita jalankan pada browser. Nah, di sini kita ketik hello. Nah, maka akan tampil pesan error seperti di atas. Nah, pada bagian 1 adalah tempat untuk pesan errornya. Di baris pertama terdapat teks first error, yang berarti PHP gagal membaca kode program. Biasanya ini disebabkan salah tulis perintah. Penjelasan error yang lebih detail ada di baris kedua, yaitu syntax error, unexpected, dan expecting, tanda titik koma, di mana PHP komplain karena terdapat tanda penutup kurung kurawal, seharusnya PHP mengharapkan tanda titik koma. Nah, ini merupakan pesan error klasik yang sering tampil ketika kita lupa menulis tanda titik koma di akhir baris. Kalau pada text editor VS Code-nya akan tampil merah-merah seperti ini, yaitu ada terjadi error 1. Dan di sini kita bisa lihat di sini pada line keberapa, yaitu pada line ke-99. Dengan itu kita bisa membenahinya dengan menambahkan tanda titik koma, kemudian kita save. Maka pesan error ini udah akan hilang. Kemudian dalam PHP native, sebutan untuk PHP biasa atau PHP tanpa framework, kita sering menggunakan fungsi var dam atau untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel, terutama variabel yang berisi data kompleks seperti array. Kedua fungsi ini juga masih bisa dipakai di Laravel. Berikut contoh penggunaannya. Nah, kita save dulu fungsi var dam, kemudian kita kembali pada browser, kemudian kita hello ini kita jalankan. Nah, berikut hasilnya, yaitu string 10 hello world. Nah, untuk menghindari teks hello world ini tampil 2 kali, dan juga untuk menghentikan PHP tepat setelah perintah var dam, bisa ditambahkan fungsi die. Fungsi die ini kita bisa tambahkan di bawah var dam ini, yaitu die, kemudian titik koma, kemudian kita save. Ctrl S. Lalu kita coba jalankan kembali pada browser. Nah, maka tampilan hello world-nya sudah
satu, tidak double lagi. Penggunaan fungsi dari cukup penting karena pada kode yang kompleks bisa saja tampil error lain sebab Laravel terus lanjut memproses kode program setelah baris Vardam. Teknik seperti ini akan memudahkan kita mencari sumber error dan karena alasan itu pula Laravel menyediakan fungsi khusus yang mengupgrade tampilan Vardam bawaan PHP. Fungsi tersebut adalah DD, singkatan dari dump and die. Sesuai dengan namanya, fungsi DD akan menampilkan isi dari sebuah variabel dan langsung menghentikan kode program. Berikut contoh penggunaannya. Ini adalah dari fungsi DD, yaitu lewat ini Hello Jakarta dan Hello Medan. Kita tutup dulu. Dan kita save, lalu kita kembali ke browser dengan menjalankan Hello Class. Nah, maka hasilnya adalah tampilannya seperti berikut. Di sini kita mengisi variabel hello dengan sebuah nested array atau array bersarang dan berikut hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada Hello Jakarta dan juga Hello Medan. Demikian penjelasan dari saya, yaitu mengenai proses mengenai penerapan dari penggunaan root dan juga penerapan proses debugging. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.